dengan tema kita. Oh begini ya jadi ibu zaman sekarang. Sebelum kita lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut. Mendapatkan garis 2, kita sama-sama. Pejuang garis 2. 2 garis 2 gitu deh pokoknya. Nah Ustadz tadi berbicara tentang ngedidik anak katanya lebih berat daripada ngelahirin. Itu maksudnya gimana? Ngelahirin itu sakit banget loh, pedih loh. Ya akan sembuh kan? Sembuh sih, iya sih sembuh. Sekarang sih udah gak ngerasain apa-apa. Iya tapi pedihnya ya Allah, ya Allah. Oke. Mohon tausiahnya Ustadz, silahkan. Yang saat izin dan saya sam kepada semua anak-anak dimanapun berada, anak-anakku dengerin. Benarkan ujian itu terberat, paling terberat buat ibu-ibu zaman sekarang. Mendidik anak itu lebih berat. Anak kita lebih pinter, lebih tahu. Apa sih? Dulu waktu kita ngajar anak enak. Sekarang saya mau tanya Bu, Ibu bisa gak dampingi anak ngerjain soal sekolahnya? Pusing. Saya aja dapat undangan dari sekolahnya, susah saya baca. Bahasa Inggris. Oh Masya Allah, Masya Allah. Jamaah. Jamaah. Ada 4 penyebabnya. Kenapa orang tua itu lebih berat mendidik anak dibanding melahirkannya? 1, karena takut anak, kedurhakaan anak itulah ia menyebabkan orang tua lebih sakit. Lebih sakit, kedurhakaan. Durhaka itu sebenarnya begini, simpel aja. Ketika orang tua diam disebabkan ocehan anak, bisa jadi sudah durhaka. Kebayang nggak kalau anak tutup hidung di depan orang tuanya? Sakit hati tuh orang tua. Kebayang nggak kalau anak nggak ada di posisi di samping orang tua, itu termasuk durhaka. Kedua, ketika mengecewakan orang tua. Hati-hati, kekecewaan orang tua bisa menyebabkan sakitnya, beratnya dirasakan orang tua karena hasil kekecewaan. Jadi jangan pernah mengecewakan orang tua. Meskipun maaf kita tidak sepemikiran. Maksud saya buka puasa dulu. Kan ini kejadian pada saya. Sampai ibu saya kecewa, saya datangi jelasin. Acara buka puasa di hari yang sama. Saya ke rumah mertua dulu. Jam 4 sampai jam 5. Tausiah di sana. Kemudian saya ke rumah ibu saya jam 5 sampai jam 6. Kata ibu saya, kenapa ke sana duluan? Kenapa aku dibelakangkan? Supaya saya bisa buka puasa di sini, Umi. Baru sadar, oh iya juga ya. Kalau saya ke sini dulu ceramah sampai jam 5 sampai, berarti saya buka puasanya di sana. Oh barulah sadar. Karena orang tua kita adalah manusia. Yang ketiga, 1 tadi apa Bu? Durhaka, kecewa. Yang ketiga, tersakiti. Baik itu fisiknya, tersakiti. Maaf ya, anak penyebab meninggalnya orang tua tidak dapat warisan. Anak penyebab meninggal, maksudnya kalau karena melahirkan gitu? Enggak, tahu nggak? Ibunya lagi diinfus. Tapi dia lewat, dia senggol itu alat rumah sakit. Oh, meninggal ibunya, dia tidak dapat warisan. Dengan kesengajaan? Sengaja, tidak sengaja, nggak ada urusan. Oh gitu. Hati-hati. Subhanallah, tapi bukan karena misalkan melahirkan anak ini, enggak dong? Bukan. Yang keempat, tahu nggak? Apa? Tahu nggak? Apa? Tersiksanya orang tua nanti di hari kemudian disebabkan durhakanya anak terhadapnya, dosanya anak. Subhanallah. Anak tidak pakai jilbab, siapa yang bertanggung jawab? Ayah. Subhanallah, subhanallah. Paham. Jadi maksudnya Ustadz Maulana adalah melahirkan itu sakitnya ada waktunya ya setahun paling banyak. Paling lama 2 tahun karena harus nyusuin kan capek juga. Habis itu udah selesai. Tapi kalau sakit hati karena tingkah laku anak. Durhaka, kecewa. Itu seumur hidup. Sakiti, masuk neraka disebabkan anak. Naudzubillah min dzalik. Paham. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Emang kita kalau mau belajar adab tuh belajarnya sama guru kita yang satu ini ya. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Nah sekarang kita mau lanjut lagi belajar bersama dengan Ustadz Muhammad Asad. Nah berbicara tentang tema kita nih, tentang ibu-ibu yang butuh me time gitu ya. Nah gimana sih kisah-kisah di ajaran kita di agama Islam ya. Cara ibu-ibu zaman dulu itu punya me time. Kalau sekarang kan kita bilangnya kita tuh stres kalau nggak punya me time gitu ya. Nah gimana sih kisah-kisah mungkin kisah tentang Bunda Khadijah atau Bunda Maryam gitu ya. Dulu kayaknya mereka nggak semanja itu deh, kayak harus ada me time, harus apa gitu. Apa sih perbedaannya zaman dulu dan zaman sekarang? Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca.
Berbicara tentang me time itu waktu sendiri ya Bu ya, waktu healing. Boleh nggak dalam Islam kita me time? Boleh. Hukum me time itu ya mubah, boleh-boleh aja. Asalkan me time-nya hal-hal yang memang tidak di luar syariat. Hal-hal yang memang dibolehkan oleh Allah. Apa aja? Banyak. Bisa olahraga, bisa ketemu sahabat, bisa ngopi-ngopi. Tapi me time yang terbaik adalah sholat. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau berbicara me time, maka me time yang paling baik adalah waktu menyendiri hanya berdua dengan Allah. Dan salah satunya apa? Sholat. Itu yang paling bagus. Ketika Nabi ingin me time, maka istirahat terbaiknya apa? Dengan sholat. Nah kalau ibu-ibu gimana? Boleh nggak me time jalan-jalan, ngopi, atau mungkin shopping, belanja? Boleh aja. Karena istri Nabi pun mereka punya me time-nya sendiri-sendiri dengan caranya sendiri-sendiri. Dan mungkin me time-nya bisa dengan suami ya. Satu ketika Sayyidah Aisyah pernah me time bareng Rasul itu lomba lari. Jadi olahraga bareng Bu gitu. Mungkin kalau hari ini padel, jogging ya kan, atau mungkin main catur bareng. Nah, itu boleh. Naik kuda itu juga boleh. Jadi me time itu dibolehkan dan memang kita juga diperintahkan oleh Nabi gitu ya, bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus menjaga apapun yang Allah berikan kepada kita. Baik itu kesehatan badan, fisik, baik itu mental kita, hati kita, jiwa kita. Nah tentu kita perlu waktu sendiri. Tapi jangan lama-lama Bu gitu. Jadi nanti me time-nya sampai 7 hari gitu. Itu bukan me time, itu ngilang namanya Bu ya. Jadi me time itu secukupnya. Jadi kalau dalam sehari mungkin ya 1 jam, 2 jam. Tapi kalau weekdays bisa di rumah. Tapi kalau misalkan mau weekend, mau jalan dengan suami berdua atau mungkin punya aktivitas lain, selama itu bermanfaat, selama itu tidak dilarang oleh syariat, maka pada prinsipnya dibolehkan. Dan memang harapannya ibu-ibu itu Kak Caca setelah me time, dia pulang ke rumah fresh lagi dan bisa mendidik anak-anak dengan baik lagi. Jadi sebenarnya me time tuh halal-halal aja, asal jangan lupa sama prioritas, sesuai dengan syariat, tidak menyalahi syariat, begitu ya. Baik, jazakallah khair. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Bingung nih saya jadi kan mau ngomong apa. Nah karena kenapa saya bingung, karena saya tahu ibu-ibu banyak banget yang mau nanya sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, yang mau bertanya sama guru kita siapa? Waduh, semangat nih. Oke, yang sebelah sini deh, Ibu silahkan. Boleh ke tengah-tengah Bu, Pak Syam boleh ke depan, silahkan. Ibu mau tanya apa nih Bu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Herlina dari Majelis Al-Hidayah Kabupaten Sumedang. Mau tanya apa Bu? Pertanyaannya saya tunjukkan ke buat Ustadz Syam. Yang pertama, zaman sekarang kan ya banyak ibu muda yang memakai jasa pengasuh atau baby sister atau yang lainnya. Ibu ngomongin saya? Sorry. Malah ibu muda ya Bu ya, bukan ibu tua yang pakai perawatnya. Iya, banyak ibu muda zaman lalu sekarang. Positif thinking nih. Pertanyaannya lalu Bu, lalu. Lalu kan ini dari CCTV sekarang ya suka ada kejadian kasar atau jahat terhadap anak kita. Gimana gitu, apa itu termasuk kelalaian orang tua? Bagaimana itu orang tua karena terlalu ngelepas sama babysitternya ini atau iya, jadi kesalahan babysitternya aja gitu. Gimana? Baby siapa Bu? Baby sister. Babysitter ya. Mendingan dijawabnya nanti aja Ustadz Syam. Oh nanti. Setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.